Malam itu, jalan lintas selatan dari Yogyakarta menuju Pacitan terasa lengang dan sepi. Hanya ada beberapa kendaraan berat yang berjalan pelan, membawa muatan besar melewati gelapnya malam. Angin malam berhembus dingin, menyapu dedaunan di pinggir jalan yang berkelok-kelok di tepi tebing. Di antara para sopir truk yang tengah melaju, terdengar bisik-bisik kecil tentang sebuah cerita yang sudah lama beredar. Mereka menyebutnya bus hantu lintas selatan. Pak Joko, seorang sopir truk tua, mengisahkan pengalamannya pada teman-temannya. Waktu itu aku lagi bawa truk dari Pacitan naik ke Yogya. Tahu-tahu ada bus besar nyalip aku di tikungan. Tapi bus itu nggak nyalain lampu sama sekali. Gelap gulita, cuman kelihatan bentuknya doang. Pak Joko menatap ke arah jalan yang gelap. Matanya seolah masih melihat bayangan bus yang dia ceritakan. Penumpangnya penuh, tapi yang aneh, semua penumpang itu tunduk, nggak ada yang lihat keluar. Aku jadi merinding, merasa ada sesuatu yang salah. Cerita Pak Joko membuat sopir lain yang sedang istirahat di warung kecil di pinggir jalan menjadi penasaran. Mereka membicarakan bahwa bus itu bukan bus biasa. Bus itu pernah mengalami kecelakaan parah pada tahun 1988, tepatnya di salah satu tikungan yang curam di sepanjang jalan itu. Menurut warga setempat, bus itu jatuh ke jurang yang dalam dan semua penumpangnya tewas. Namun, anehnya, tak pernah ditemukan bangkai bus atau tanda-tanda kecelakaan di tempat. Itu beberapa orang yakin bahwa bus itu hanyalah hantu yang muncul di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Pak Amir, seorang pemuda yang sering membantu sopir truk di warung itu, ikut mendengar cerita mereka. Dia penasaran dan bertanya, kalau memang bus itu hantu, kenapa dia terus muncul? Apa dia mencari sesuatu? Seorang sopir lain menjawab, mungkin mereka yang meninggal di kecelakaan itu belum tenang. Mungkin mereka masih mengulang perjalanan yang sama, menunggu jawaban, atau berharap ada yang mengingat mereka. Malam semakin larut, angin semakin kencang, dan bayangan pohon-pohon yang bergoyang menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara mesin besar mendekat dari arah selatan. Semua mata menatap ke jalan. Sebuah bus besar muncul tanpa lampu, meluncur dengan cepat. Di tikungan, sopir truk yang ada di sana menegang, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak biasa. Bus itu lewat begitu saja. Penumpangnya tak terlihat, hanya bayangan gelap di dalam kabin. Dan seperti yang sudah diceritakan, semua penumpang itu duduk dengan kepala tertunduk, seolah menahan kesedihan atau penyesalan yang dalam. Setelah bus itu hilang ke balik tikungan, semua yang ada di warung terdiam. Mereka tahu, kisah bus hantu lintas selatan bukan sekadar cerita kosong. Ada sesuatu yang misterius dan tak bisa dijelaskan secara logika. Pak Joko menarik napas dalam. Kalau kalian lewat jalan ini malam-malam, jangan heran kalau ketemu bus itu. Tapi jangan coba-coba salib, apalagi teriak, karena yang kamu lihat bukan sekadar kendaraan biasa. Malam itu berakhir dengan suasana yang berat, penuh dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Cerita tentang bus hantu lintas selatan tetap hidup, mengikat setiap orang yang melewati jalan itu dalam cerita misteri yang tak pernah usai. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan bab selanjutnya dengan suasana makin mendebarkan, atau dengan cerita lain seputar legenda itu. Gimana? Beberapa minggu setelah malam itu, cerita tentang bus hantu lintas selatan makin menyebar di kalangan sopir truk dan penduduk sekitar. Namun, bagi Rini, seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa kecil dekat jalan itu, kisah itu terasa seperti dongeng yang sulit dipercaya. Rini tinggal bersama kakeknya yang sudah tua, Pak Santoso. Pak Santoso sering bercerita tentang sejarah jalan lintas selatan dan kecelakaan yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Tapi dia selalu memperingatkan Rini agar tidak melewati jalan itu sendirian.
Saat malam hari, suatu sore, Rini membantu kakeknya di kebun. Saat istirahat, dia bertanya, "Kakek, kenapa bus itu terus muncul di jalan itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pada kecelakaan tahun 1988, Pak Santoso menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara pelan. Dulu, di tahun 1988, sebuah bus malam dari Yogyakarta hendak menuju Pacitan. Bus itu penuh dengan penumpang yang pulang dari kerja di kota. Di tikungan tajam dekat jurang itu, sopir bus kehilangan kendali. Bus itu terperosok ke jurang yang dalam. Semua penumpang dan sopir tewas. Rini mengerutkan kening. Kalau kecelakaan itu fatal, kenapa tidak ditemukan bangkai busnya, kakek? Pak Santoso memandang jauh ke arah jalan yang berkelok-kelok. Itulah yang membuat cerita ini jadi misteri. Lokasi kecelakaan sulit dijangkau dan sering tertutup kabut tebal. Saat pencarian dilakukan, bangkai bus atau apapun yang bisa membuktikan kecelakaan itu tidak pernah ditemukan. Rini semakin penasaran. Apa mungkin bus itu memang hantu? Atau mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui orang? Pak Santoso mengangguk pelan. Banyak yang percaya bahwa arwah penumpang dan sopir masih berkeliaran, mengulang perjalanan mereka yang terhenti. Mungkin mereka ingin mencari ketenangan, atau ada sesuatu yang belum selesai. Malam semakin gelap, dan Rini pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia tak bisa menghilangkan rasa penasaran itu dari pikirannya. Beberapa hari kemudian, Rini mendapatkan kabar dari teman temonia di sekolah bahwa ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan malam dari Yogyakarta ke Pacitan dengan bus malam yang biasa melewati lintas selatan. Rini merasa takut sekaligus ingin tahu lebih banyak. Ia memutuskan untuk mencoba melihat sendiri, meskipun hanya dari jauh. Malam itu, dia pergi ke pinggir jalan lintas selatan, tempat banyak sopir truk sering berkumpul. Suasana malam itu berbeda. Kabut mulai turun, dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Rini berdiri di tepi jalan, matanya menatap gelap yang panjang, berharap bisa melihat sesuatu. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul suara mesin besar. Sebuah bus malam meluncur dengan kecepatan sedang, tapi anehnya, lampu depan bus itu padam. Rini terpaku melihat penumpang di dalam bus yang duduk dengan kepala tertunduk, persis seperti cerita yang pernah didengar. Bus itu melaju di depan Rini, lalu tiba-tiba hilang begitu saja di tikungan berikutnya. Rini terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya, Rini kembali bertanya kepada kakeknya, "Kakek, tadi malam aku melihat bus itu, lampunya mati dan penumpangnya semua tunduk." Pak Santoso menggeleng pelan. "Itu bukan bus biasa, Rini. Itu adalah bayangan masa lalu yang belum bisa pergi." Rini mulai menyadari bahwa bukan hanya kisah biasa yang beredar. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik kabut dan gelapnya malam di lintas selatan. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik bus hantu itu. Meskipun itu berarti harus menghadapi rasa takut dan misteri yang selama ini menakutkan banyak orang. Setelah kejadian malam itu, rasa penasaran Rini semakin kuat. Dia tak bisa berhenti memikirkan bus misterius yang muncul tanpa lampu dan penumpang yang duduk dengan kepala tertunduk. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan bus hantu itu. Namun, dia tahu bahwa mencari jawaban bukan hal mudah. Banyak orang takut membicarakan atau bahkan mendekati jalan lintas selatan. Saat malam, Rini pun memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kecil di desa. Dia ingin mencari catatan lama, koran, atau dokumen yang mungkin menjelaskan kecelakaan tahun 1988 atau cerita di balik bus itu. Dengan bantuan guru sekolahnya, Bu Sari, Rini belajar cara mencari informasi dengan benar
Beberapa hari kemudian, Rini menemukan sebuah artikel tua yang menceritakan kecelakaan bus malam di lintas selatan. Artikel itu mengatakan bahwa bus itu membawa puluhan penumpang yang sebagian besar pekerja dari kota yang sedang pulang ke kampung halaman. Kecelakaan itu terjadi di tikungan tajam yang sangat berbahaya. Namun, ada satu hal aneh yang tertulis di bagian akhir artikel. Meski dilakukan pencarian besar-besaran, jasad dan bangkai bus tidak pernah ditemukan. Kejadian ini menimbulkan banyak spekulasi dan cerita mistis di kalangan penduduk. Rini merasa semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada bus itu? Apakah benar ada sesuatu yang membuat bangkai bus dan penumpangnya hilang begitu saja? Malam harinya, Rini kembali ke pinggir jalan lintas selatan. Kali ini, dia membawa senter dan kamera sederhana yang dipinjam dari sekolah, berharap bisa mengabadikan sesuatu jika bus itu muncul lagi. Hatinya berdebar, namun dia berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, kabut mulai turun menyelimuti jalanan, menutupi pandangan jauh ke depan. Dari kejauhan, terdengar suara mesin. Rini menyalakan kameranya dan mengarahkan ke arah suara itu. Sebuah bus besar muncul dengan pelan. Lampunya tetap mati, seperti malam-malam sebelumnya. Penumpang di dalam bus terlihat seperti bayangan. Kepala mereka tertunduk, seolah membawa beban berat yang tak bisa mereka lepaskan. Rini merasa hawa dingin merayap di kulitnya, tapi dia tetap fokus merekam. Ketika bus itu melintas tepat di depan matanya, tiba-tiba bus berhenti mendadak di tengah jalan yang sepi itu. Pintu bus terbuka perlahan, dan dari dalam muncul seorang pria tua berpakaian sopir dengan wajah yang suram dan mata yang tampak sayu. Pria itu menatap Rini dengan tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Kenapa kamu mencari kami? Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu?" Rini tergagap, tak tahu harus menjawab apa. Namun, dia berani berkata, "Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin membantu jika memang kalian belum tenang." Pria tua itu menghela napas panjang. "Dulu, malam itu, kami membawa harapan dan impian pulang ke kampung halaman. Tapi takdir berkata lain. Kami terperosok ke jurang yang dalam, bukan karena kesalahan kami, tapi karena ada yang menginginkan kami hilang." Rini semakin penasaran. Yang menginginkan kalian hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu menjelaskan bahwa ada sebuah konspirasi gelap di balik kecelakaan itu, yang melibatkan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bus itu bukan hanya sekadar kendaraan, tapi juga saksi bisu dari sebuah kejahatan yang ditutupi selama bertahun-tahun. Jika kamu benar-benar ingin membantu kami, kamu harus menemukan dokumen yang disembunyikan di sebuah rumah tua di dekat jalan ini. Dokumen itu berisi bukti yang bisa membuat kami tenang," kata pria itu sebelum menghilang bersama kabut yang semakin tebal. Rini berdiri terpaku, hatinya penuh dengan tekad. Dia tahu bahwa pencarian ini akan membawanya ke dalam bahaya, tapi dia juga merasa bahwa dirinya harus melanjutkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk arwah penumpang bus yang selama ini terjebak dalam beang-beang masa lalu. Malam itu, Rini pulang dengan pikiran penuh rencana. Besok, dia akan memulai pencarian dokumen misterius itu. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan rahasia di balik kabut lintas selatan menunggu untuk diungkap. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut Rini dengan harapan baru. Dia tahu hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawanya lebih dekat pada jawaban tentang bus hantu lintas selatan. Takutnya kuat, walaupun hatinya sedikit takut menghadapi apa yang mungkin dia temukan. Setelah sarapan bersama kakeknya, Rini menceritakan mimpi dan pertemuannya dengan pria tua itu semalam. Pak Santoso hanya mengangguk pelan, kemudian berkata,
Rumah tua yang disebutkan itu sudah lama kosong, dan banyak yang bilang tempat itu angker. Tapi kalau kamu memang niat, aku akan menemanimu. Dengan bekal semangat dan sedikit ketakutan, Rini dan kakeknya mulai berjalan menuju arah rumah tua yang berada tidak jauh dari jalan lintas selatan. Rumah itu tersembunyi di balik deretan pepohonan besar dan rerumputan liar yang tumbuh tak terawat. Dari kejauhan, rumah itu terlihat suram dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Sesampainya di depan rumah, Rini merasakan hawa dingin yang bukan hanya datang dari udara, tapi juga dari suasana sekitar. Namun, dia berusaha menguatkan diri dan melangkah masuk ke dalam rumah bersama kakeknya. Di dalam rumah, suasana sunyi dan penuh debu. Papan-papan kayu berderit di bawah langkah kaki mereka, dan bayangan pohon-pohon yang menembus jendela rusak menciptakan gambar aneh di dinding. Mereka mulai mencari ruangan yang mungkin menyimpan dokumen penting. Setelah menyusuri beberapa ruangan, Rini melihat sebuah lemari kayu tua yang terkunci. Kakeknya mencoba membuka dengan hati-hati, namun ternyata lemari itu membutuhkan kunci. Rini kemudian ingat cerita pria tua semalam yang bilang dokumen itu tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Mereka berkeliling rumah dan akhirnya menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik papan dinding yang longgar. Dengan susah payah, Rini dan kakeknya membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat beberapa berkas tua yang terbungkus kain lusuh. Rini membuka satu persatu berkas itu, dan ternyata dokumen itu adalah laporan rahasia dari sebuah perusahaan transportasi yang dulu mengelola bus tersebut. Dokumen itu berisi catatan tentang kondisi bus, laporan kecelakaan, dan beberapa surat-surat penting yang ternyata disembunyikan agar tidak diketahui publik. Dalam dokumen itu juga tertulis adanya indikasi bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa, melainkan hasil sabotase yang direncanakan untuk menutupi sebuah skandal besar yang melibatkan beberapa pejabat tinggi dan perusahaan transportasi. Rini terkejut membaca isi dokumen tersebut. Ini bukan hanya soal kecelakaan biasa, tapi sebuah konspirasi yang sangat besar. Dia sadar bahwa dengan membawa dokumen ini ke permukaan, banyak pihak yang bisa dirugikan. Saat mereka sedang memeriksa dokumen, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Rini dan kakeknya saling berpandangan. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Suara itu semakin dekat, dan pintu rumah perlahan terbuka. Seorang pria dengan wajah keras dan sorot mata dingin masuk ke dalam rumah. Dia adalah orang yang selama ini menjaga rahasia gelap tersebut dan tidak ingin kebenaran terungkap. Pria itu mengancam, "Serahkan dokumen itu jika kalian tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti para penumpang bus itu." Rini merasa takut, tapi dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berani. Dengan suara yang bergetar tapi tegas, dia menjawab, "Kami tidak akan menyerah. Kebenaran harus terungkap agar yang telah hilang bisa mendapatkan kedamaian." Pak Santoso melangkah maju, melindungi cucunya dengan keberanian yang muncul dari pengalaman hidupnya. Suasana menjadi tegang, dan pertarungan batin antara kebenaran dan kejahatan mulai terasa nyata. Ketegangan di dalam rumah tua itu begitu nyata. Pria dengan wajah dingin itu menatap tajam ke arah Rini dan kakeknya. "Serahkan dokumen itu sekarang juga, atau kalian akan menyesal," ucapnya dengan suara berat penuh ancaman. Rini menggenggam dokumen-dokumen itu erat-erat. Hatinya berdebar kencang, tapi dia tahu menyerah bukan pilihan. "Kami datang untuk mengungkap kebenaran agar semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami ingin keadilan untuk mereka yang telah hilang," jawab Rini dengan suara yang mulai mantap. Pak Santoso berdiri di samping cucunya, menunjukkan sikap tegas. "Sudah saatnya kebenaran itu keluar ke terang. Kalau kalian terus menutupi,
maka kejahatan itu akan terus membayangi banyak orang. Pria itu terlihat kesal, lalu mendekat dengan langkah cepat. Namun, suara keras dari luar rumah menarik perhatian mereka semua. Tiba-tiba, pintu depan diketuk keras, dan beberapa warga desa yang selama ini mendengar cerita Rini datang untuk membantu. Mereka tidak sendirian, kata salah satu warga dengan penuh semangat. Melihat jumlah warga yang mulai berkumpul, pria itu menyadari bahwa dia tidak bisa melawan sendirian. Dengan marah, dia membalikkan badan dan pergi, meninggalkan rumah tua itu dalam keheningan. Rini dan kakeknya merasa lega, tapi mereka tahu perjuangan belum selesai. Dengan bantuan warga, dokumen-dokumen itu mulai disebarkan ke pihak berwajib dan media lokal. Berita tentang konspirasi dan kecelakaan bus malam di lintas selatan mulai muncul ke permukaan. Banyak pihak yang terkejut, tetapi juga ada yang berusaha menutupi kebenaran. Namun, dengan dukungan warga dan bukti yang kuat, proses hukum mulai berjalan. Sementara itu, malam-malam di jalan lintas selatan perlahan berubah. Bus hantu yang selama ini menghantui perjalanan para sopir dan penduduk desa mulai jarang terlihat. Kabut tebal yang dulu sering menyelimuti jalan itu pun mulai menipis. Rini merasa lega sekaligus bangga. Dia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan keberanian dan tekad, dia berhasil membantu para arwah yang selama bertahan-tahan terjebak dalam ketidakpastian untuk menemukan ketenangan. Kakeknya tersenyum dan berkata, "Kamu telah membuat perubahan besar ini. Kebenaran memang terkadang sulit ditemukan, tapi dengan hati yang berani, semuanya mungkin." Cerita bus hantu lintas selatan bukan lagi sekadar kisah mistis, tapi sudah menjadi pelajaran tentang keberanian, keadilan, dan harapan. Rini pun bertekad untuk terus melangkah, membawa kebenaran dan cahaya bagi siapa saja yang masih terjebak dalam beang-beang gelap masa lalu. Beberapa bulan setelah kebenaran tentang kecelakaan bus di lintas selatan terungkap, suasana di desa dan sepanjang jalan itu mulai berubah. Rini merasa ada kedamaian yang tumbuh perlahan, bukan hanya di hatinya, tapi juga di sekitar tempat yang dulu penuh misteri dan ketakutan. Berita tentang konspirasi yang selama ini tertutup rapat membuat banyak orang sadar akan pentingnya kejujuran dan keberanian. Banyak keluarga korban yang akhirnya mendapat keadilan dan pengakuan, serta kesempatan untuk mengenang orang-orang yang mereka cintai dengan tenang. Rini sering duduk di tepi jalan saat senja tiba. Dia menikmati pemandangan langit yang berubah, warna dari oranye ke ungu, sambil mengenang perjalanan yang telah dia lalui. Bayangan bus hantu yang dulu menakutkan kini terasa seperti kenangan yang sudah mulai pudar. Kakek Santoso selalu menemaninya, bercerita tentang masa lalu dan memberi nasihat bijak. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Rini. Tidak banyak orang yang berani menghadapi kegelapan demi mencari cahaya." Suatu sore, ketika angin sepoi-sepoi berhembus, Rini melihat seorang pria tua berdiri di ujung jalan. Wajahnya familiar, seperti sosok sopir bus yang dulu muncul di malam hari. Tapi kali ini, pria itu tersenyum dengan damai dan mengangguk pelan kepada Rini, sebelum perlahan menghilang ke balik pepohonan. Rini mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa arwah-arwah yang selama ini terikat di jalan itu akhirnya menemukan kedamaian. Hatinya terasa hangat dan lega, seperti beban berat yang selama ini dipikul akhirnya terangkat. Desa mulai hidup kembali dengan semangat baru. Jalan lintas selatan yang dulu menimbulkan rasa takut kini menjadi jalan yang aman dan penuh harapan bagi para pengendara. Banyak yang mulai melewati jalan itu tanpa rasa takut. Bahkan ada yang sengaja singgah di warung-warung kecil di sepanjang jalan untuk beristirahat dan bercerita. Rini pun semakin dikenal sebagai sosok pemberani yang membawa perubahan besar bagi desanya. Dia mulai aktif
dalam kegiatan sosial dan mengajak generasi muda untuk selalu berani mencari kebenaran dan menjaga nilai kejujuran. Malam itu, sebelum tidur, Rini menatap langit penuh bintang dan berdoa agar kedamaian yang telah diraih tetap terjaga. Dia tahu bahwa hidup akan selalu punya tantangan, tapi dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, tidak ada kegelapan yang tak bisa dilawan. Waktu terus berjalan, dan hidup Rini pun mulai memasuki babak baru. Setelah perjuangannya mengungkap kebenaran tentang bus hantu lintas selatan, dia menjadi sosok yang dikenal luas, bukan hanya di desanya, tapi juga di wilayah sekitarnya. Bagi Rini, ketenaran bukanlah tujuan utama. Dia ingin terus belajar, membantu orang, dan menjaga kedamaian yang telah diraih. Di pagi yang cerah, Rini duduk di bangku kayu di depan rumah kakeknya. Dia membuka sebuah buku catatan yang berisi cerita-cerita tentang sejarah desa, perjalanan hidupnya, dan pesan-pesan penting yang ingin dia bagikan kepada generasi muda. Menulis menjadi cara Rini untuk melestarikan kenangan dan pelajaran berharga dari pengalaman hidupnya. Kokek Santoso, yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda usia lanjut, tersenyum penuh bangga melihat cucunya. Kamu telah menyalakan cahaya di tempat yang dulu gelap, Rini. Itu adalah hadiah terbesar untuk desa kita. Rini membalas senyum itu dengan hangat. Semua ini bukan tentang aku, kakek. Ini tentang kita semua, tentang keberanian dan kebenaran yang kita jaga bersama. Suatu hari, sebuah rombongan pelajar dari kota datang berkunjung ke desa. Mereka tertarik mendengar cerita tentang bus hantu lintas selatan dan keberanian Rini. Rini pun berbagi kisahnya dengan sederhana dan penuh semangat, mengingatkan mereka bahwa setiap misteri di dunia ini bisa dipecahkan dengan keberanian dan ketulusan hati. Malam harinya, saat langit desa dipenuhi bintang gemerlap, Rini berjalan menyusuri jalan lintas selatan. Suasana yang dulu menakutkan kini terasa hangat dan penuh harapan. Dia melihat ke arah jurang yang dulu menjadi saksi bisu tragedi, dan dalam hatinya dia berdoa agar kedamaian itu terus terjaga. Tiba-tiba angin lembut berhembus, membawa bisikan sejuk yang membuat bulu kuduk berdiri. Rini tersenyum, merasa kehadiran mereka yang dulu terjebak dalam kegelapan itu kini benar-benar bebas. Bus hantu itu tak lagi menghantui jalan ini, karena cahaya kebenaran telah mengusir beang-beang masa lalu. Dengan penuh rasa syukur, Rini melangkah pulang, membawa harapan baru bagi dirinya, desanya, dan siapapun yang mendengar kisahnya. Dia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi sekarang dia berjalan dengan hati yang ringan dan jiwa yang penuh cahaya. Akhir dari kisah bus hantu lintas selatan, kisah tentang bus hantu yang dulu menjadi misteri dan ketakutan berubah menjadi kisah tentang keberanian, kebenaran, dan harapan. Melalui perjalanan Rini, kita belajar bahwa setiap kegelapan pasti ada akhirnya, dan cahaya selalu bisa ditemukan jika kita berani mencarinya.